Dalam kesempatan kali ini, tema kebijakan publik yang akan saya angkat adalah terkait dengan implementasi kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan darurat ketatanegaraan yang memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh negara, termasuk juga Indonesia. Pandemi COVID-19 ini juga telah merubah pola kehidupan masyarakat secara drastis dan telah melumpuhkan berbagai kegiatan masyarakat, termasuk juga di bidang pendidikan. Dalam sektor pendidikan, pandemi sangat berdampak pada keberlangsungan proses pembelajaran siswa di sekolah. Pergeseran pola pembelajaran secara konvensional atau dengan melalui tatap muka pada pembelajaran digital ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga semangat dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, bahwa fenomena pandemi COVID-19 ini menimbulkan berbagai masalah baru bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Banyak dari masyarakat Indonesia yang merasa bahwa hak pendidikannya tidak terpenuhi karena harus menjalani pendidikan jarak jauh. Semua sektor kehidupan dipaksa untuk mengalihkan kegiatannya dari luring offline atau fisik menjadi daring atau online. Dimulai dari kebijakan pendidikan jarak jauh atau PJJ, kemudian juga bekerja dari rumah atau work from home, bahkan hingga kegiatan berbelanja sekalipun dialihkan ke daring atau online. Hal ini menjadikan pemerintah memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan mengeluarkan kurikulum darurat. Kebijakan baru perihal pembelajaran di masa pandemi ini, yang salah satunya itu penerbitan kurikulum darurat sebagai panduan dalam melaksanakan proses belajar di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut merupakan respon atas beberapa kendala pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ selama ini, baik kendala dari tua, siswa, maupun dari peserta didiknya. Kurikulum darurat secara formal tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 yang berisi tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kondisi khusus ini dapat diartikan sebagai kondisi darurat. Inti utama dari kurikulum darurat ini adalah tentang penyesuaian satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Satuan pendidikan itu didefinisikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berada dalam daerah yang diterapkan sebagai daerah dalam kondisi khusus atau darurat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini, sekolah yang berada di daerah zona kuning atau hijau dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didiknya. Dalam masa pandemi, sekolah diberikan kelonggaran untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswanya. Kurikulum darurat ini sejatinya merupakan kurikulum yang dibuat sebagai penyederhanaan dari kurikulum nasional. Di dalamnya itu terdapat regulasi pengurangan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran, serta pemenuhan kebutuhan jumlah jam mengajar dari setiap guru yang beban kerjanya tidak lagi harus minimal 24 jam tatap muka dalam satu minggu. Selama PJJ, guru merasa kesulitan dalam mengelola pembelajaran akibat keterbatasan jam waktu belajar, dan orang tua pun tidak mampu mendampingi putra-putrinya selama belajar, serta kesulitan konsentrasi siswa dalam memahami setiap materi pelajaran. Kendala yang paling utama yaitu kurangnya akses ke sumber belajar, baik karena minimnya jangkauan listrik atau internet, maupun keterbatasan ketersediaan dana pengadaan smartphone maupun kuota internet bagi orang tua yang memang penghasilannya di bawah rata-rata. Namun apa yang terjadi?
Alih-alih hal tersebut untuk mempermudah proses pembelajaran, nyatanya pendidikan di Indonesia semakin buruk dan menunjukkan ketertinggalannya. Berbagai tantangan dihadapi para siswa, guru, bahkan orang tua pada proses belajar mengajar. Tantangan belajar secara online pun salah satunya adalah teknologi. Dengan kemajuan teknologi, bahkan dapat menyulitkan sebagian orang pada proses pembelajaran karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap penggunaan teknologi yang ada. Beberapa tantangan penggunaan teknologi dalam sistem pembelajaran online diantaranya yaitu kecakapan guru di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang belum merata, kemudian juga kesenjangan infrastruktur teknologi desa dan kota, kemudian juga sistem evaluasi pembelajaran serta hubungan antara guru, siswa, maupun orang tua belum maksimal. Tantangan-tantangan tersebut menjadi bumerang untuk pendidikan di Indonesia. Guru yang gaptek dengan kemajuan teknologi bukan malah mempermudah proses pembelajaran, tetapi memberikan pembelajaran yang membosankan. Tantangan lain yang kerap menghantui negeri ini adalah ketidakmerataan infrastruktur pembangunan di wilayah kota dan desa. Wilayah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi wilayah yang mendapatkan ketimpangan infrastruktur dalam bidang pendidikan. Dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai tersebut cenderung menghambat jalannya pembelajaran yang menyebabkan ketertinggalan. Kemudian evaluasi pembelajaran yang muncul selama pandemi ini seperti misalkan guru tidak bisa memberikan umpan balik kepada siswanya karena guru juga tidak bisa membedakan mana tugas yang dikerjakan sendiri ataupun tugas yang dikerjakan orang lain. Kemudian juga guru hanya bisa memberikan tugas seadanya supaya nilai itu bisa terkumpul atau nilainya dapat direkam. Dalam pembelajaran online tersebut, antara siswa, guru, dan orang tua belum bisa diajak kerjasama seutuhnya. Hal tersebut juga karena adanya gap yang menyebabkan target materi yang disampaikan guru juga sulit untuk dicapai oleh siswa. Selain itu juga pola berpikir orang tua yang menganggap bahwa sekolah memiliki hak penuh terhadap pendidikan anak-anaknya. Jadi secara tidak langsung orang tua juga kurang keterlibatannya dalam mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Dari berbagai permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum darurat ini belum sepenuhnya efektif dilaksanakan, mengingat berbagai kendala dan hambatan di dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan adalah satu, perlunya pemahaman terhadap berbagai masalah dalam pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum itu tidak hanya diciptakan dan tidak adanya kesepahaman bersama antara pembuat kurikulum dengan stakeholder yang ada. Kemudian kedua juga perlunya kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi berbagai kondisi tidak terduga, sehingga kebijakan yang dibuat juga tidak terlalu lama dan dapat menyesuaikan. Kemudian ketiga, perlunya kerjasama yang baik dan menyeluruh dari semua pihak, baik itu guru, orang tua, siswa sekolah, pemerintah, maupun sarana dan prasarana yang ada. Kemudian ketiga juga dalam menyusun sebuah kurikulum sedikitnya harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu kondisi satuan pendidikan, kemudian potensi daerah, serta karakteristik dari peserta didik. Dengan demikian, tujuan pendidikan hanya dapat dicapai apabila kurikulum yang digunakannya mampu adaptif dengan perkembangan zaman. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.